gitu. Nah, sekarang kekuatannya orang kolerik apa sih? Orang kolerik adalah orang yang sangat kuat di dalam leadership. Orang kolerik ini adalah jiwa pemimpinnya luar biasa. Dia sangat dominan. Dia bisa mengatur organisasi dengan baik. Kalau dia seorang pemimpin, dia seorang kepala negara, dia seorang kepala grup, dia adalah orang yang tangguh. Dia yang luar biasa, berkemauan keras, dan dia tegas mengatur grupnya itu dengan begitu luar biasa. Itu kolerik. Kemampuan leadership skill-nya tidak usah diragukan. Ya, itu orang kolerik, dan dia pemimpin yang luar biasa. Tetapi kelemahannya apa? Saking dia begitu hebat, begitu dominan, begitu pintar, dia lupa orang lain belum tentu kayak dia. Jadi orang kolerik ini yang sangat disebelin kelemahannya adalah diktator. Lalu Bapak Ibu punya anak yang kolerik, atau punya bos kolerik, punya suami atau istri kolerik, perhatiin deh. Ngatur. Mesti begini, mesti begitu. Enggak bisa kalau begini. Pokoknya kalau kerjaan itu harus perfect. Enggak bisa, enggak bagus. Mesti dikerjain. Kalau dia nyuruh apa-apa, mesti terjadi. Enggak terjadi, ngamuk. Itu orang kolerik. Jadi kalau kita punya bos kolerik, anak buahnya mati, kerjanya kayak kuli. Kenapa? Karena dia pasukan berani mati gitu ya, tuh Genghis Khan itu kolerik abis. Oke. Jadi dia betul-betul Napoleon Bonaparte juga kolerik abis. Apa yang dia ngomong harus dilakukan. Itu kelemahan orang kolerik. Mereka suka lupa orang sebelahnya bukan kolerik. Orang sebelahnya nggak bisa ngikutin speednya dia, nggak bisa ngikutin kemauannya dia semua. Oke, hati-hati dengan orang kolerik. Sadari kalau anak Anda kolerik, ya itu dia bisa ngatur. Walaupun dia adik, misalnya paling kecil, dia bisa dominan, dia bisa ngatur kakak-kakaknya tunduk sama dia. Harus nurut apa mau dia. Jadi kalau nggak diturutin, dia bisa nangis, jejeritan, dan dia bisa jadi provokator, ngadu ke emak bapaknya tuh, kakaknya begini gitu, gini gitu. Hati-hati karena dia dominan. Ya, nah dua-duanya sanguin dan kolerik ini sanggup untuk ekspresiin dirinya, bisa kasih tahu orang, yes saya mau atau saya nggak mau, gitu. Itu keluar semuanya. Nah sekarang yang dua lagi, orang melankolik dan orang flegmatik. Sekarang saya lari ke melankolik. Siapakah orang melankolik? Siapakah anak melankolik? Anak melankolik itu kelebihannya adalah orang yang perfeksionis. Dalam hal perfeksionis bedanya sama kolerik apa? Melankolik itu perfeksionisnya dalam bidang harus selesai. Jadi kalau orang melankolik ini kalau kerjain apa-apa nggak usah diragukan. Dia nggak akan tidur kalau belum selesai. Orang melankolik adalah orang perfeksionis yang kalau kerjaan apa-apa rapi, selesai, pasti perfect. Karena dia akan periksa berulang-ulang, dia edit bisa 100 kali. Ya, jadi orang melankolik ini orang yang very talented, orang yang disiplin, orang yang tekun. Jadi kalau ibu bapak ngelihat anak yang melankolik, perhatiin ya. Dia kalau belajar sampai tengah malam, kalau belum bisa, nggak akan tidur. Itu orang melankolik. Saya melankolik murni, jadi dari dulu kecil selalu diomelin sama mama papa saya. Tidur, sudah jam 2, matiin lampu. Saya bilang ini belum bisa, Ma, belum hafal semua. Tidur, besok nggak bisa bangun. Aduh, mama saya ngomel terus. Nggak bisa loh buat saya. Kebalikan dengan adik saya. Adik saya itu flegmatik. Nah, nanti kita bicara dengan flegmatik. Jadi, orang melankolik ini, orang yang pokoknya pantang menyerah deh. Pokoknya mesti selesai gitu. Kalau si kolerik perfeksionisnya gini, mesti bagus seperti yang dia mau. Ya, perfectnya tuh mesti bagusnya, quality-nya yang dilihat. Kalau si melankolik udah quality juga mesti selesai. Nggak bisa bilang, ini besok 5%, besok udah ngantuk, saya tidur. Nggak bisa. Dia nggak akan tidur kalau perlu begadang. Itu orang melankolik. Ya, nah kelemahan orang melankolik, saking dia perfeksionis, jadi dia ini suka sebel sama teman-teman atau orang-orang di sekitarnya yang nggak bisa kayak dia. Apalagi yang kerjanya lambat. Apalagi yang suka nggak tepat waktu. Apalagi yang suka gombal sama janji. Aduh, orang melankolik bisa meledak-meledak nggak karu-karuan. Karena mereka orang yang sangat-sangat tepat waktu. Orang yang betul-betul tepat sama janji. Nggak bisa tahan kalau orang yang gombal, janji-janji nggak pernah datang. Yaitu kelemahan dia, dan dia sangat sensitif, dan orang melankolik ini cepat tersinggung. Jadi kalau misalnya ada orang nyakitin dia, kayak tadi teman saya nyakitin saya, itu saya nggak bisa tidur loh.
Saya mikirin, saya kesel, saya nggak bisa tidur. Teman saya mah tidur nyenyak, nggak berasa. Nggak tahu kenapa si Mimi marah. Tapi buat saya itu menderita sekali. Jadi untuk menangani orang melankolik ini perlu strategi bagaimana bicara dengan mereka. Oke, di sini saya nggak punya waktu. Mungkin kalau ada lain kali kesempatan, kita bisa ketemu lagi di webinar untuk bicara masalah ini. Nah, sekarang plekmatik. Kelebihan orang plekmatik apa? Orang plekmatik ini adalah orang yang cinta damai, kelebihannya. Orang yang jarang marah, hampir nggak pernah marah. Mungkin diciptakan Tuhan dengan chip marahnya kelupaan, saya nggak tahu. Pokoknya orang plekmatik ini damai, nggak cepat marah. Kemana pergi disukai orang, kenapa? Karena kesabarannya. Karena kata-katanya yang halus, dan dia nggak, istilahnya tuh nggak kalem lah, tenang gitu. Nggak, misalnya nggak marah. Kalau orang katain dia gitu, ya udah biarin aja dia mau ngomong gitu. It's okay. Kenapa mesti marah? Pokoknya 3 temperamen yang lain bisa ngamuk-ngamuk sama dia. Kalau dia dianiaya orang, terus yang 3 temperamen bisa kasih tahu, lu kok nggak marah sih? Lu kok sih bisa diem aja sih? Itu orang udah kasar begitu sama lu. Orang plekmatik gini, kenapa mesti marah? Biarin aja. Aduh, itu hati nggak tahu dibuat dari apa. Pokoknya tuh nggak bisa marah. Tenang gitu. Tenang sekali, cuek. Nah, kekurangan orang plekmatik, saking dia cuek, dia tendensinya males, dia tendensinya egois. Kelihatannya begitu. Ya, kenapa dikatakan kategorinya seperti itu? Karena dia apa-apa nggak usah repot. Misalnya gini, rumah berantakan. Kalau orang plekmatik bisa bilang gini, udah deh biarin aja, capek, besok aja nyapunya, nggak ada yang lihat ini. Kalau dia kos sama orang melankolik, berantem tiap hari. Karena orang melankolik nggak tahan melihat berantakan, harus perfect kan semuanya kan. Jadi orang melankolik bilang gini, aduh itu kamar lu, itu di bawah meja lu berantakan, mau diberesin. Si plekmatik bilang, pusing amat, kagak ada yang lihat ini rumah-rumah, kamar-kamar kita, besok aja lah, gue udah ngantuk. Melankolik nggak bisa. Aduh nggak tahan gue liatin sampah berantakan gitu. Jadi tiap hari bisa cekcok, bisa ngamuk. Karena perbedaan. Kita harus bisa mengerti kelemahan anak-anak kita di temperamen masing-masing. Kenapa? Karena mereka itu juga nggak tahu mereka lahirnya begitu. Gennya emang udah begitu. Nah, kita develop kelebihan mereka supaya hidup lebih damai. Tapi kekurangan itu kita coba geser sedikit demi sedikit dengan mengajar mereka. Mengajar mereka untuk nyebrang. Temperamen ini kita bisa nyebrang loh. Ya, contoh misalnya saya dulu saya perfeksionis abis. Waktu SD, kalau saya nggak dapat nilai 100, saya bisa sedih sekali, bisa mengurung diri. Tapi setelah saya makin besar, saya makin belajar hal ini, saya merasa gini, kenapa saya mesti menyiksa diri sendiri? Nggak perfect, nggak apa-apalah, cincai sedikit, kurang-kurang dikit, mah nggak apa-apalah. Gitu. Saya bisa seperti itu. Ya, jadi kita bisa nyebrang pada saat kita mengerti, kita juga bisa membantu anak kita untuk keluar dari masalah ini sedikit-sedikit, dari kelemahan mereka. Oke? Nah, untuk temperamen ini, saya kasih contoh yang sedikit lelucon gitu ya. Misalnya gini, ada kebakaran. 4 temperamen, ada 4 manusia ini ada di situ. Terus kalau misalnya orang yang kolerik ngelihat kebakaran, dia akan bertindak seperti ini. Kan dia pemimpin kan, dia leader. Jadi dia akan bilang gini, kebakaran, waduh, cepatan, kamu ambil air, kamu telepon 911, kamu ambil karung, kamu ambil apa, itu selamatin itu anak di atas itu ibu ditolong dulu gitu. Dia bisa merintah karena dia leader, punya leadership skill yang tinggi, jadi dia bisa mengatur. Sedangkan orang sanguin ngelihat kebakaran, dia bisa teriak-teriak, kan dia ngomong terus kan, kebakaran, cepetan kebakaran, tolongin ini, tolongin itu. Jadi dia ngoceh terus kayak speaker gitu. Nah, kalau orang melankolik ngelihat kebakaran, kan nggak bisa ngomong. Jadi dia cuma nangis gitu. Aduh, kesian ya. Aduh, gimana itu ada anak kecil di atas. Aduh, tolong dong. Aduh, dia ngomong sendiri aja gitu. Aduh, tolong. Aduh, kesian banget. Aduh, sedih. Aduh, gimana ini rumahnya angus. Aduh, nanti dia nggak punya rumah lagi gitu. Perasa, pemurung. Jadi dia mikirin gitu, tapi nggak bisa ngomong. Nah, keluarlah orang plekmatik ngelihat kebakaran. Saking cueknya, dia cuma bilang gini, oh kebakaran, kirain apa. Itulah beda 4 orang dengan temperamen masing-masing. Jadi kita harus bisa mengerti kekurangan dan kelebihan anak kita. Jangan buru-buru marah. Di manakah mereka berada? Cari tahu dulu.
ya.